Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran tematik tema 6 subtema yang ketiga. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, kita akan selalu memulai dengan apa? Berdoa. Kemudian Ibu mengingatkan tentang protokol kesehatan. Oh iya, sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sehat. Ingat, jangan lupa untuk jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, seperti yang selalu Ibu ingatkan kepada kalian ya, kalau kita harus menerapkan 3M di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan air mengalir, ya. Nah, jadi ini yang harus selalu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari COVID-19, ya. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Nah, di sini Ibu Guru sudah siapkan teks doa Bapa kami, kita akan berdoa bersama-sama. Sekarang mari kita siapkan diri untuk berdoa, mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita sudah selesai berdoa seperti biasa. Nah, ini pantun yang kemarin ya, sudah Ibu sampaikan, tidak apa-apa, kita lewatkan saja. Ya, nah hari ini anak-anak kita masuk di pembelajaran 5 dan 6. Jadi hari ini Ibu gabungkan pembelajarannya ya, karena tidak terlalu banyak materi di tema 5 dan tema 6. Ya, tema 5 ya, maksudnya di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan selesaikan di pembelajaran 5 dan 6 untuk subtema yang ketiga. Oke, sekarang buka bukunya ya, kita akan melihat tentang deklamasi puisi. Nah, sebenarnya ini kemarin kan sudah ya materi tentang ini, tapi Ibu mau memperjelas kembali. Nah, mendeklamasikan puisi, nah di sini ada membaca puisi. Nah, anak-anak, di dalam membaca sebuah puisi itu merupakan salah satu bentuk apresiasi, salah satu bentuk penghargaan, salah satu bentuk cara kita menghargai seni yang diciptakan oleh orang lain, yaitu bisa kita sebut dengan karya sastra. Nah, kemudian mendeklamasikan puisi itu artinya ya kita menyajikan puisi dengan gerak dan ekspresi wajah yang tepat. Ya, gerak dan ekspresi wajah yang tepat itu ya maksudnya dimana di dalam sebuah puisi itu kita tahu ya, kita harus tahu apa makna dari puisi itu, kemudian apa pesan yang akan disampaikan dari puisi tersebut ya. Nah, jadi di situ kita harus berekspresi ya. Muka kita itu harus sesuai dengan puisi yang kita bacakan. Misalnya ya puisinya itu bercerita atau menceritakan tentang perjuangan, kemudian tentang kebahagiaan atau sedih. Nah, di situ kalian tinggal menyesuaikan saja ekspresi mukanya itu harus seperti apa ya. Nah, kemudian gerakannya itu bagaimana. Nah, kemudian 3 hal yang perlu diperhatikan agar pembacaan puisi itu bisa dilakukan dengan baik. Yang pertama ada lafal, kemudian ada intonasi, ada ekspresi. Nah, coba kalian cari lafal itu apa, intonasi itu apa, ekspresi itu apa. Ada yang tahu tidak apa yang disebut dengan lafal, kemudian intonasi. Nah, di buku LKS kalian ada ya di halaman 88. Perhatikan, lafal itu ya maksudnya ya. Di sini kita dapat melatih mengucapkan dengan melafalkan semua bunyi vokal seperti a, i, u, e, o secara jelas dan bulat. Ya. Kemudian kalian bisa berlatih mengucapkan kata-kata pendek dengan jelas ya, misalnya meja, kemudian buku, kiri, foto, dan sate ya. Jadi dia cara melafalkan itu dia membunyikan ya atau menyebutkan semua bunyi vokal itu seperti a, i, u, e, o ya, itu dengan jelas ya dan dengan suara yang lantang tentunya. Nah, itu yang dimaksud dengan lafal. Kemudian kalau intonasi, nah intonasi itu dia menggantikan peran tanda baca dalam tulisan seperti koma,
titik, tanda tanya atau tanda seru. Ya. Nah, di situ ada jeda panjang. Nah, jeda panjang itu maksudnya titik, kemudian ada pertanyaan, ada juga seruan. Nah, itu yang termasuk ke dalam intonasi. Kalau ekspresi, nah itu tadi ya, ekspresi kita, bagaimana ekspresi kita terhadap puisi yang kita bacakan tadi. Ya, kalau puisinya bercerita tentang sedih, ya muka kita atau ekspresi muka kita harus disesuaikan. Kemudian gerakan tubuhnya itu seperti apa. Nah, kalian kalau ingin melihat ya ekspresi mukanya atau ekspresi wajah kalian itu, kemudian gerakannya bagaimana, kalian bisa berlatih di depan kaca. Ya, di depan kaca atau di depan cermin besar kalian, misalnya di dalam rumah ya, atau di kamar kalian punya cermin atau kaca yang besar ya, yang bisa melihat seluruh badan kalian. Nah, kalian bisa lihat di situ ya bagaimana ekspresi muka kalian, kemudian bagaimana kalian melakukan gerakan sesuai dengan puisi tersebut ya. Jadi itu 3 hal yang perlu diperhatikan agar pembacaan puisi itu bisa dilakukan dengan baik. Oke, kita back. Kita akan lihat SBDP, yaitu tentang montase. Nah, montase, apa itu montase? Nah, montase itu adalah suatu karya seni yang dibuat dari tempelan gambar yang digunting seperti gambar atau foto di atas satu pola. Ya. Nah, itu ada di halaman 91. Nah, kalian perhatikan di situ ada gambar, ya. Jadi, montase ini ya, dia dibuat menggunakan bahan-bahan seperti gambar atau foto yang kita gunting. Ya, menggunakan gunting. Setelah kita gunting baru kita tempelkan kepada kertas atau kertas gambar yang sudah disediakan. Kemudian baru kita tempelkan di buku gambar yang sudah kita siapkan menggunakan lem, ya. Tentunya menggunakan bahan-bahan tadi, ya. Nah, di sini bisa menggunakan majalah atau koran, kemudian kalian bisa menggunakan gambar-gambar yang lainnya juga, ya. Nah, kemudian dengan cara dipotong baru kita jadikan montase. Ya, kemudian kita susun-susun dulu gambarnya, baru kita tempelkan pada buku gambar sesuai dengan gambar aslinya tadi. Ya, itu yang disebut dengan montase. Kemudian gambar yang digunakan dapat diambil dari majalah, koran, sampul buku, bungkus makanan atau bahan lainnya. Nah, untuk membuat karya montase kita harus menggunakan gambar yang menarik supaya menjadi susunan yang baru dan menarik atau cerita yang baru. Jadi membuat sebuah montase ini kita harus memilih gambar yang bagus, gambar yang unik ya, agar gambar yang kita buat tadi itu atau cerita-cerita yang kita buat menggunakan gambar tadi itu bisa menarik ya, bisa menarik perhatian orang lain untuk membacanya, untuk melihatnya dan membuat orang penasaran ya dengan isi cerita tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada langkah-langkah dalam membuat karya montase. Nah, yang pertama yaitu ada di buku kalian halaman 91, langkahnya ada 4. Yang pertama tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Nah, di sini misalnya kalian punya majalah atau koran, kemudian gunting, gambar, ya gambar apa saja yang menurut kalian unik atau menarik. Kemudian ada lem dan buku. Kemudian yang kedua, kita akan memotong gambar-gambar tersebut baik dari majalah ataupun dari koran ya, yang akan dijadikan sebagai montase. Kemudian setelah itu kita akan menyusun potongan-potongan gambar tadi atau majalah tadi ya di atas kertas sesuai dengan gambar aslinya. Kemudian langkah yang terakhir baru kita menempelkan gambar itu di buku gambar yang sudah kita siapkan menggunakan lem sesuai dengan gambar aslinya. Ya, jadi kita lihat gambar aslinya, kemudian baru kita tempelkan potongan-potongan tadi ke gambarnya agar bisa terlihat seperti gambar aslinya. Ya, jadi ini langkah-langkah untuk membuat montase. Nah, itu tadi.